Nah, dengan rentetan cerita itu, bahkan ketika Prabowo melawan Jokowi di era sebelumnya kan Kurawa ada di pihak Jokowi. Maka pertanyaannya adalah mengapa dia masuk menjadi staf sus bidang komunikasi? Orang kemudian bertanya-tanya, misi apa sih yang mau diemban itu oleh seorang Rudy Palingka itu? Guys, di sisi lain Komdigi ini, Kementerian Komdigi sedang melakukan perubahan-perubahan dan itu lumayan dahsyat ya. Tetapi di lain pihak tiba-tiba kemarin ketika pelantikan pejabat baru ada yang kontroversial itu. Yang ditanyakan oleh jurnalis kepada menteri, ditanyakan soal diangkatnya staf sus Rudi Sutanto. Karena dia dikenal sebagai Rudy Palingka ya, dengan ininya @Kurawa. Nah, menteri mengatakan bahwa saya tidak tahu, tetapi kenapa dipilih oleh menteri? Karena CV-nya mumpuni. Itu alasannya. Tetapi tiba-tiba rame nih. Ramenya adalah karena selama ini Kurawa dikenal bersuara nyinyir kepada presiden ya. Sebagai pegiat sosial, selebgram. Nah, di dalam pro kontra ini yang menarik adalah kita harus juga menjadi sebuah pembelajaran. Pertarungan politik itu hanya berhenti ketika terjadi election. Setelah election selesai, maka semua selesai. Yang ada adalah sama-sama membangun dan satu pihak yang kalah, dia akan menjadi mengkritisi yang menang. Ininya seperti itu. Logikanya dalam berdemokrasi. Kita ingat dulu kasus misalnya mulai dari era reformasi. Nggak usah terlalu jauh ke belakang. Kalau jauh ke belakang itu malah secara etika dan secara adab itu luar biasa para pemimpin bangsa kita yang lalu. Bayangkan misalnya seorang Hamka itu betapa bertentangan dengan namanya Soekarno. Bahkan Hamka sempat ditahan ya. Tetapi Soekarno itu sempat mengatakan bahwa menitip kalau dia meninggal ya kalau nggak salah, minta Buya Hamka yang meninggal. Coba bayangkan, gimana perseteruan Sultan Syahrir dengan Soekarno. Nah, di zaman reformasi, keluarga Soekarno, Megawati Soekarno Putri terutama, bertahun-tahun itu dizolimi oleh Soeharto di zaman Orde Baru. Tetapi ketika reformasi, ketika itu Megawati berada di posisi yang oposisi lah istilahnya. Bahkan sempat juga terjadi kuda tuli ya waktu itu ya. Nah, ketika Megawati bahkan memimpin negeri ini, apakah dia menghabisi keluarganya Soeharto? Tidak. Kenapa? Inilah yang namanya adab, ini yang namanya kenegarawanan. Tidak mungkin dalam sebuah konflik politik itu berkepanjangan dan terus tidak berkesudahan. Nah, disinilah dibutuhkannya kenegarawanan nih. Nah, termasuk Rudy Palingka. Menurut lo gimana, Le? Negara ideal itu kalau Plato bilang kan ideal state itu seperti yang lu bayangin, lu ceritain. Tetapi dalam politik itu adalah selalu ada tuh perkubuan segala macam. Nah, sebetulnya publik cuma ingin bertanya, mengapa? Karena staf sus itu kan tidak lewat presiden. Staf sus itu wilayah menteri lah. Istilahnya tidak butuh tanda tangan presiden. Pertanyaannya adalah seberapa dalam informasi yang diketahui oleh seorang menteri ketika memilih staf.
pertanyaan publik seperti itu. Meskipun dalam realitas politik, stafsus segala macam itu biasanya didorong oleh partai. Nah, dalam kasus Rudy Valinka, orang kemudian nanya, ini siapa ya Rudy Sutanto ini? Kemudian dia kaitkan, Rudy Sutanto menurut netizen adalah Rudy Valinka yang di Twitter dia pakai Kurawa. Kemudian ditelusurin lagi sama netizen. Dulu di masa pilkada DKI, Rudy Valinka ini Ahokers, Ya. pernah ketemu Ahok. Bahkan Ahok mengatakan, oh iya, tetapi gue ketemunya rame-rame kok dengan sejumlah orang. Itu satu. Ternyata jika benar Rudy Sutanto ini adalah Rudy Valinka, dia juga pernah ketemu Menteri Keuangan Sri Mulyani kan. Dari pihak Sri Mulyani juga mengakuin, oh iya, gue ketemu dengan para pegiat kreatif. Ya. Kemudian ditelusurin lagi sama netizen bahwa ini adalah Jokowi nih, di barisannya Jokowi. Bahkan para media waktu itu merasakan betul tekanan itu. Segala sesuatu yang menyerang Anies atau memuji Anies, Ya. diserang sama dia kan. Ya. Bahkan sejumlah media diancam sama dia. Lu aduin gua kasih bintang 1 lu dengan kekuatan netizen gua. Netizen dia tuh jumlahnya tuh 450 ribuan. Dahsyat loh. Gede. Nah, dengan rentetan cerita itu, bahkan ketika Prabowo melawan Jokowi di era sebelumnya kan Kurawa ada di pihak Jokowi. Maka pertanyaannya adalah mengapa dia masuk menjadi stafsus bidang komunikasi? Pertanyaannya adalah orang kemudian bertanya-tanya, apa misi apa sih yang mau diemban itu oleh seorang Rudy Valinka itu? Itu pertanyaan publik tuh di situ. Apakah dia sudah insaf gitu seperti yang lu bayangkan dalam tanda petik ya, bahwa dia akan all out membela Prabowo dalam konteks ini ya, atau di sisi lain dengan sejarah masa lalu kayak gitu orang lalu bertanya, apa sih kepentingannya Menteri Komdigi ini merekrut orang ini? Itu pertanyaan publik yang celakanya menurut gua. Celakanya adalah Mutia tidak bisa menjawab itu. Ya. Tetapi intinya gini, kalau gue sih melihat sah-sah aja ya. Sama aja seperti ketika 10 tahun 2 kali Prabowo berkompetisi dengan Jokowi, dan kerasnya minta ampun, luar biasa tuh pertempuran. Tetapi di pemilihan yang kedua ketika kalah, Jokowi merangkul Prabowo dan Prabowo akhirnya masuk dan serius juga jadi Menhan di bawah Jokowi. Tidak ada isu kan? Tidak ada isu apa-apa. Nah pertanyaannya kalau gua ya, kalau gua andai kata, makanya gue bilang kalau gua analogikan, kenapa sih nggak mau ngomong terus terang? Buka aja. Gua pilih Rudy ini karena keahlian dia di bidang sosial media. Sebenarnya Mutia itu kan udah nggak bicara tuh, menteri itu udah bicara tuh, CV-nya kan, dia lihat CV. Dia lihat CV, dia ahli komunikasi. Pertanyaan, ahli komunikasi itu cuma dia. Kenapa dia pilih dia? Ya pasti ada yang nyodorin juga dong, ada pasti. masukan sana sini jelas, kan. Maksud gua nggak usah di ngomongin yang, kalau yang ngasih tahu yang nyodorinnya biasanya nggak lazim lah ya. Tapi jelasin, karena gua mau Komdigi itu mau X, melakukan X tujuannya. Ya, dan dia Z, yang pas. Dan pas itu dia. Menurut gua itu. Ya. Sama seperti ganti Sintayong. Ya, jelasin aja gitu loh. Nggak usah mutar-mutar nggak jelas kemudian publik berasumsi. Jelasin aja. Ya, walaupun kan bagusnya ya menteri ini, Mbak Menteri ini kan menginikannya dengan apa? Ya, dia terbuka aja. Dia bilang, ya saya nggak tahu bahwa dia itu adalah Kurawa. Mungkin nggak? Ya mungkin aja, kita nggak ngerti ininya dia. Tetapi intinya dia mengatakan bahwa gua hanya melihat memeriksa CV, CV-nya bagus ya sudah oke. Kalau CV itu kan pasti banyak yang bagus dan. Kalau gua menjelaskan aja, gua target gua untuk sosial media itu X. Iya, artinya dan yang paling pas ini. Artinya menjelaskannya bisa lebih detail ya.
publik ya oke. Ya. Gitu. Tapi pesan gue sih sebenarnya hentikan ini polemik ini, berhenti, kita melihat aja kiprahnya Kurawa ini ke depan. Kayak apa dia menjalankan existingnya sebagai staff sus di komunikasi. Artinya adalah kita harus mulai di bangsa kita ini sudah mulai belajar berpolitik dengan lebih beradab, dengan lebih positif, vibe-nya positif. Artinya yang tadinya lawan terus dia bergabung dan sebagainya, sah-sah aja. Sah-sah aja. Walaupun dalam hal tertentu ya memang harus ada ya, misalnya kayak dia memutuskan sebagai oposisi. Tapi sebagai oposisi dia menjalankan oposisinya itu ya dengan etika-etika juga. Ya maksud gua, kenapa gak dibandingkan sama Deddy Subargo? Kenapa gak dihubungin? Sebutlah gitu ya, Effendi Ghazali sebagai ahli komunikasi. Kenapa memilih itu? Karena negatif Effendi Ghazali bukan milenial, Le. Bukan maksud gua. Gua tidak melihat negatif. Boleh jadi Rudy Valinka itu hebat memang, Rudy Sutanto itu. Tapi tentu katakan oleh seorang menteri, gue milih dia karena gue punya target X dan Itu cuma ada lagunya tuh. Apa tuh? Katakanlah sejujurnya. Lagunya tua banget. Nggak kalau gue. Norak ya? Garing. Kenapa nggak yang lain lah gitu. Iya. Gue milih kayak, kan yang rame di jadi bahasan tuh kan selain Rudy Sutanto adalah Raline Shah. Rame. Sebetulnya yang ditanya oleh publik tuh cuma lu clear aja. Ya. Kalau gue sih kita lihat aja nih. Ini kita lihat ke depan kinerja mereka seperti juga jangan sampai kejadian ketika Jokowi ngumpulin anak-anak muda tuh yang sebagai influencer atau apa. Wah, nggak kelihatan. Tapi kan nggak ada apa-apanya tuh semua tuh. Tapi itu akibat dari, mari kita lihat itu akibatnya itu. Enggak, akibatnya yang salah itu, Le. Kalau misalnya itu dibiarkan, nggak, misalnya dia tiba-tiba performanya itu biasa aja, ya harus di-cut dong. Jadi lebih fair, lebih apa ya, lebih arahnya ke lebih positif lah. Iya, ya kalau sampai di situ ya, kalau gua memahami publik aja. Ya sudah, kalau gitu kita lihat aja nanti ya guys ya. Gua mah setuju lu. Dewan netizen lah, tergantung dewan netizen ini. Apa nggak lu gitu loh? Alah. Saya bangga, saya rasa saya Indonesia. Kalian?